Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biaya modal. Yang pertama itu pengertian modal dan biaya modal. Modal perusahaan, sumber daya keuangan yang digunakan untuk membiayai aset dan operasional perusahaan. Yang kedua, biaya modal, tingkat pengambilan yang harus diperoleh perusahaan dari investasi untuk mempertahankan nilai pasar dan sahamnya. Tujuan utama dari biaya modal untuk menentukan apakah suatu proyek investasi layak dilakukan dengan membandingkan pengambilan yang diharapkan. Yang kedua itu jenis modal perusahaan. Ada dua jenis modal perusahaan itu, yaitu modal jangka pendek dan modal jangka panjang. Modal jangka pendek itu sendiri yaitu utang lancar atau utang dagang, notes payable, dan accrual. Yang kedua, utang dagang dan accrual. Sedangkan modal jangka panjang itu sendiri yaitu modal sendiri atau ekuitas dan pinjaman jangka panjang. Yang kedua, pinjaman jangka panjang memiliki bunga lebih tinggi atau komprehensi risiko. Yang ketiga itu fungsi kritis biaya modal terkait pengenaan pajak. Modal pinjaman dan modal sendiri memiliki perlakuan pajak yang berbeda. Perhitungan dapat menggunakan basis before tax atau after tax. Yang kedua terkait discount rate, digunakan untuk menentukan penerimaan atau penolakan usulan investasi atau discount rate, membandingkan rate of return dengan biaya modal perusahaan. Yang ketiga itu biaya modal keseluruhan atau overall cost of capital. Definisi dan manfaatnya. Biaya modal yang dihitung secara keseluruhan dari penggunaan semua jenis modal perusahaan atau modal sendiri plus modal asing. Penentuan nilai usulan investasi jangka panjang, perbandingan biaya modal dengan tingkat keuntungan masa depan. Perhitungan VACC, hitungan menggunakan VACC yang menimbangkan biaya setiap sumber modal berdasarkan proporsinya dengan struktur modal. Perkenalkan, nama saya Tirta Yusuf. Sini saya akan membacakan jenis penimbang dalam VACC. Penimbang yang pertama yaitu penimbang historikal, menggunakan nilai buku, struktur modal, existing atau nilai pasar lebih akurat. Yang kedua ada penimbang target, berdasarkan struktur modal optimal yang ditetapkan perusahaan untuk masa depan. Yang ketiga ada penimbang marginal, fokus pada jumlah dana aktual yang diperlukan untuk proyek investasi tertentu. Selanjutnya ada marginal cost of capital, MCC. MCC adalah grafik yang menunjukkan hubungan biaya modal perusahaan dengan tingkat pendanaan baru. Ada tetapkan biaya, tentukan biaya dan persentase pendanaan dari setiap sumber dana. Ada hitung breakpoint, hitung titik di mana biaya modal baru berubah. Selanjutnya ada hitung SCC pada kisaran antara setiap breakpoint. Selanjutnya ada susun schedule MCC. Visualisasikan hasilnya dalam bentuk grafik. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi biaya modal. Tingkat suku bunga. Suku bunga tinggi meningkatkan biaya utang dan mempengaruhi biaya ekuitas. Ada kebijakan investasi, tingkat risiko aktiva perusahaan secara langsung mempengaruhi biaya modal yang dibutuhkan. Ada tarif pajak, mempengaruhi perhitungan biaya utang dan daya tarik saham melalui kebijakan pajak. Ada struktur modal, komposisi utang, price ekuitas yang diubah dapat meminimalkan biaya modal. Ada kebijakan dividen. Rasio pembayaran dividen perusahaan mempengaruhi biaya modal ekuitas. Selanjutnya ada faktor internal dan eksternal. Faktor tidak terkendali, tingkat suku bunga itu eksternal, tarif pajak eksternal. Perusahaan harus beradaptasi dalam kondisi pasar dan regulasi ini. Faktor terkendalinya struktur modal, kebijakan dividen, kebijakan investasi. Keputusan manajemen dapat mengoptimalkan faktor-faktor ini untuk meminimalkan biaya modal.